Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tafsir surat yang ada dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan membacakan penjelasan ulama berkaitan dengan tafsir surat yang ke-104 dalam susunan mushaf Al-Quran, yaitu surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Al-Humazah, kenapa dinamakan surat ini dinamakan dengan Al-Humazah? Karena kata ulama, li'anna surata tatahaddatsu an al-hammazin wasfihim wa ahwalihim wa masirihim. Karena alasannya surat ini dinamakan dengan surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat, pencelah. Dalam Islam, mencelah itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, bahkan bisa hukumnya keluar dari agama Islam nantinya. Insyaallah kita bacakan penjelasan ulama. Karena kata ulama dinamakan surat Al-Humazah karena surat ini berbicara tentang hamazin, tentang orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka menghina. Bagaimana karakternya, bagaimana kondisinya, nanti bagaimana kesudahannya di akhirat nanti. Gitu. Ada juga yang menamainya dengan surat Wailul likulli humazah. Kenapa dinamakan surat ini juga Wailul likulli humazah? Li'annallaha iftataha surata biha. Karena Allah Ta'ala memulai surat ini dengan menggunakan kata Wailul likulli humazah. Makanya sebagian ulama mengatakan nama lain surat ini Wailul likulli humazah. Adapun inti pembahasan dalam surat ini dijelaskan sama ulama Al-Ghurur bil Ma'al di dalam kitab Awwalul Marah At-Tadabburul Quran halaman 324. Inti pembahasannya adalah banyak yang tertipu tentang harta. Nah, kita bacakan di sini ayat 1 sampai 9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelah. Kalau kita perhatikan, awal ayat ini menggunakan kata wail. Hanya 2 ayat yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu diawali dengan kata wail. Cuma surat Al-Humazah sama surat Al-Mutaffifin, gak ada lagi yang selain itu yang diawali dengan kata wail. Wail, kata ulama, wailun itu artinya bisa 2. Azabun wa halakun wakil wail wadin fi jahannam. Di dalam tafsir Ibnu Jarir jilid 2 halaman 163. Wail itu kalau kita lihat terjemahannya itu celaka. Namun maknanya ada 2. Wail itu bisa celaka, bisa mendapatkan azab. Wail juga, wailun, bisa maknanya dia nanti akan ditempatkan di lembah yang ada di neraka jahanam. Dia nanti ditempatkan di lembah di neraka jahanam bagi setiap pengumpat dan pencela. Itu. Humazah walumazah. Bahasa Arab ya. Humazah itu artinya pengumpat. Lumazah itu artinya pencela. Memang apa sih bedanya pengumpat sama pencela?
Kayaknya kan sama aja. Dalam bahasa Arab gitu memang ada kadang-kadang maknanya bersama. Pengumpat dan pencela, penghina dan pencela. Kayak bahasa Indonesia juga, cengar-cengir. Misalnya apa sih cengar-cengir bedanya? Nah, memang bedanya apa? Nah, humaza sama lumaza ini bedanya apa? Kata ulama, humaza tadi kan pengumpat, lumaza tadi kan pencela. Ada sedikit perbedaan, humaza sama lumaza. Memang sama-sama mencela, sama-sama menghina. Cuma bedanya kata ulama diantaranya, kalau humaza menghina seseorang, menggibahi seseorang di belakang dia, nggak di hadapan orang itu. Ah, dia ini kayak gini. Orangnya mana nggak ada, nggak berani dia, depan orang yang dia hina. Ngomongi keburukan orang. Itu salah satu humaza, makna humaza. Sama-sama menjelekkan seseorang, tapi orang itu nggak ada di hadapannya. Tapi kalau lumaza mencela orang yang ada di hadapan dia, sama-sama mencela, sama-sama menghina. Cuma kalau lumaza tuh orangnya ada depan dia. Itu bedanya. Ada lagi bedanya kata ulama. Kalau humaza itu mencela sekaligus juga menggunakan anggota tubuh, pakai kode gini, misalkan pakai nih, nah misalkan gini kan, kan pakai kode. Pakai anggota tubuhnya menghina, nah gini orangnya gini. Itu humaza tuh. Tapi kalau lumaza itu mencelanya cuma pakai omongan aja, nggak pakai kode kayak gini atau yang sebenarnya. Nah ini namanya lumaza. Jadi ada sedikit perbedaan antara humaza sama lumaza. Kalau humaza tadi seperti yang tadi kita sampaikan, menghina seseorang namun tidak berada di hadapannya. Begitu juga mencela dan bisa juga sekaligus menggunakan anggota badan dia untuk mencela seseorang. Kalau lumaza mencela langsung di hadapannya, nggak berani nih berarti. Dan mencelanya cuma hanya menggunakan lisan. Jadi inilah perbedaan antara humaza dan juga lumaza. Allah al-bisawab. Ini ayat pertama. Allah mewanti-wanti yang suka mencela dan suka mengumpat. Di ayat kedua, Allah Ta'ala memberitahukan kita bagaimana sih karakternya. Sifatnya ini orang kayak gimana nih, yang suka mencela. Yang suka mencela itu, kata Allah Ta'ala, alladzi jama'a malau wa'addada. Dia ini suka mencela, mengumpat, dan dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung hartanya. Itu salah satu sifat orang yang suka mencela. Dia suka mengumpulkan harta, mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. dan dia suka untuk ngitung-hitungnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dia mengumpulkan hartanya sebagian dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitungnya.
Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat 17 dan 18. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Memang hubungannya apa jadi masalahnya itu kan? Ayat pertama Allah Ta'ala mewanti-wanti, memperingatkan yang suka mengumpat, suka mencela. Tiba-tiba ayat kedua Allah Ta'ala memberitahu sifat orang tersebut suka mengumpulkan harta, suka menghitung-hitung harta. Korelasinya apa memangnya ayat 1 sama 2 ini? Kok bisa Allah ngasih tahu sifat mereka tuh yang suka ngumpat, suka mengumpulkan harta, dan suka menghitung-hitungnya? Ngapa nggak disebutkan sifat yang lain aja? Kenapa tidak disebutkan karakter yang lain? Kata ulama menjelaskan kayak gini. Di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil halaman 543 dan 544, memang apa hubungannya antara ayat 1 sama ayat 2? Annalladzi yahmiluhu 'alal had min aqdarin nas wa huwa jama'ahul mal wa huwa jam'uhul mal wa taqdiruhu ay adduhu marratan ba'da marrah syarafan bihi wa talazzazu bi ihsaihi li'annahu la yar'izan wala syarafan wala majdan fi siwahu fa kullama nazara ila kasrati ma indahu minhu intafakha wa dhanna annahu min raf'atil makanati bihaitsu yakunu kullu dhi fadlin wa maziyatin dunahu fa huwa yahza'u bihi wa yahmazuhu wa yalmazuhu. Inti kesimpulannya kata ulama, orang yang suka mengumpat itu salah satu karakternya itu suka mengumpulkan harta. Karena orang kayak gini, ketika orang itu banyak harta, dia akan semakin bersemangat, dia akan merasa semakin nikmat untuk dihitung. Dan dia nyangka dengan harta tersebut dia bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan di hadapan manusia. Makin banyak harta, makin banyak dia mendapatkan kemuliaan, makin naik derajatnya. Dia menyangka kayak gitu. Setiap kali dia ngelihat hartanya semakin banyak, maka sifatnya itu biasanya akan semakin tinggi, akan semakin sombong. Sebagian ya, tapi nggak semuanya ya. Dan menyangka derajat dia ini tinggi, punya keutamaan, punya keistimewaan. Makanya kalau dia sudah merasa hebat, sudah merasa sudah berada tingkat tinggi, sudah merasa sebagai orang yang mulia, dia akan mudah untuk mencemooh seseorang. Dia akan mudah untuk mengumpat, dia akan mudah untuk mencela seseorang. Kalau dia itu sudah merasa saya mulia. Kenapa? Karena saya banyak harta. Kalau dia merasa mulia, ngelihat orang susah, orang miskin. Nah, misalkan kayak gitu ya, orang kayak gini, nggak punya kedudukan. Itulah penyebabnya. Makanya Allah Ta'ala memperingatkan dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatagha ara'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas. Manusia itu melampaui batas ketika dia ngelihat dirinya serba berkecukupan. Itu kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Merasa hebat, aku cukup, nggak butuh apa-apa, nggak butuh sama yang lain. Sehingga kalau dia merasa seperti itu, dia merasa hebat, dia merasa mulia, biasanya mudah sekali untuk menghina seseorang. Saya kan mulia, saya jabatannya tinggi. Nah ini apa cuma misalkan kamu kayak gini, miskin dan seterusnya, nggak punya kedudukan. Itu hubungannya dengan sebab harta. Biasanya orang itu mudah untuk menghina seseorang. Maka itu korelasinya antara ayat 1 dan ayat kedua. Allah al-bisawab. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Merasa hebat, ya udahlah harta ini bisa buat kita kekal, bisa hidup kita ini enak selamanya. Dia mengira, kata Al-Imam Al-Katsir, dia mengira bahwa perbuatannya mengumpulkan harta bisa mengekalkannya di dunia. Dijawab oleh Allah Ta'ala, kalla, enggak.
Sekali-kali tidak, kata Allah Ta'ala di ayat keempat. Sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Pasti dia akan kamu lemparkan ke dalam neraka hutamah. Orang yang mengumpulkan harta, kata Al-Imam Ibnu Katsir, dan menghitungnya akan dilemparkan dalam hutamah. Hutamah adalah tingkatan neraka. Dinamakan hutamah karena berasal dari kata tahrim, yang artinya itu menghancurkan. Orang itu hancur ketika dia masuk neraka. Enggak, kata Allah Ta'ala, jangan menyangka kalau banyak harta dia akan hidup selamanya. Bisa jadi dia dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Itu kata Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh Ustaz kita ngumpulkan harta. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Jadi orang kaya boleh. La ba'sal bil ghina liman ittaqa, kata Rasul alaihi wasallam. Enggak apa-apa jadi orang bertakwa, enggak apa-apa. Enggak apa, maksud Rasul alaihi wasallam, enggak apa-apa jadi orang kaya. Asal digunakan untuk bertakwa. Itu kata Rasul alaihi wasallam. Cuma kalau dia mengimpi-impikan jadi orang kaya, terus menambah harta, ngitung-ngitung hartanya untuk maksiat, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau untuk ketakwaan, bantu orang misalkan haji, umroh, zakat, itu mulia. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Boleh mengumpulkan harta, boleh kita ngitung-ngitung harta kita, asal digunakan untuk ketaatan. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada hisabnya, ada perhitungannya. Nah, di sini Bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala menggunakan kata hutomah. Hutomah ini kalau kita belajar bahasa Arab pakai wazan fu'ala, pakai rumusnya fu'ala. Sama dengan perbuatan. Hutomah itu balasannya dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Perbuatannya apa? Karena sebab humaza dan lumaza. Humaza itu kan sama wazannya, fu'ala juga, fu'ala dan fu'ala. Sehingga kata ulama, kok sama perbuatan sama balasan? Iya, manusia itu nggak akan dizalimi. Kalau dia melakukan kemaksiatan, dia akan dibalas sesuai kadar tingkat kemaksiatannya. Seperti itu, sampai-sampai balasan sama perbuatan redaksinya sama dalam segi bahasa Arab itu ya. Allah al-miswab. Itu ayat yang keempat. Ayat kelima, wama adraka mal hutamah. Tahukah engkau apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu azab, merupakan api Allah yang dinyalakan. Bukan hanya dinyalakan, kata Allah Ta'ala, allati tattali'u 'alal af'idah. Neraka ini ketika apinya dinyalakan, hutamah, di neraka hutamah itu bisa membakar sampai ke hati. Bakarnya itu bisa sampai ke hati. Kalau kita lihat Bapak sekalian, ini kalau sekali kena itu langsung nyambarnya, langsung bisa kena hati, kebakar hatinya. Kalau di dunia ini Bapak sekalian, kalau mau bakar hati seseorang itu lama prosesnya. Ada saudara-saudara kita yang beragama selain muslim kan dibakar itu, jenazah itu. Itu agak lama itu bakarnya tuh hatinya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi, Bang Dimas. Hadir
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tulangnya baru terbakar, beda dengan neraka ini. Apinya ini kalau kena itu langsung bisa sampai ke hatinya, sampai hancur hatinya, kebakar. Nggak nunggu berjam-jam, nggak nunggu berhari-hari, langsung kena itu. Nah pertanyaannya, kenapa disebutkan hati? Kenapa nggak disebutkan jantung misalkan? Kenapa nggak disebutkan kepalanya misalkan? Tapi yang disebutkan khusus, Allah peringatkan sampai hatinya itu yang bakal terbakar. Padahal kan semua badannya terbakar juga. Kakinya terbakar kalau kena api neraka itu. Bisa jadi sampai dalam-dalamnya, sumsumnya juga langsung kena misalkan. Tapi Allah menyebutkan secara khusus hatinya juga bakal kebakar. Karena kata ulama menjelaskan, Allah memberikan pengkhususan, menyebutkan kata hati juga bakal terbakar. Wa khusala afidah ma'a kauniha tulsi jami'al abnanihim li'annaha mahalul aqaidi az-zairati aw liqaunil alami idza wasala ilaiha ma tasahibuha ay innahum fi hali man yamut wa hum la yamutun. Di dalam kitab Fathul Qadir jilid 5 halaman 494. Kenapa Allah Ta'ala sengaja menyebutkan hatinya juga terbakar? Padahal semua badannya terbakar, jantungnya, limpanya kebakar juga, ikut kebakar. Tapi Allah sengaja memberitahukan hatinya juga bakal terbakar. Karena kata ulama, hati inilah tempatnya akidah-akidah yang menyimpang. Akidah-akidah menyimpang, dia beragama tapi akidahnya nggak benar. Hati inilah tempat menyimpan hasad dan seterusnya, Bapak sekalian. Sehingga Allah Ta'ala memberitahukan hatinya juga bakal kebakar. Kenapa? Karena perbuatan hatinya. Akidahnya nggak benar, cara memahami dalam beragama Islam nggak benar. Apalagi kata ulama menunjukkan kalau hati sudah kena, itu bakal sakit. Orang itu kan lebih baik sakit hati kan. Lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Kalau hatinya udah sakit, segala sesuatu jadi gak enak. Nah Allah Ta'ala ngasih tahu sampai-sampai hatinya juga sakit. Benar-benar gak enak nanti keadaannya itu. Kondisi hati dia, kondisi badan dia benar-benar mengalami sesuatu yang gak enak. Itu maksudnya itu, Allah lebih sawab. Ini ayat ke-7. Ayat ke-8. Innaha alaihi muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat pada diri mereka. Neraka itu ditutup rapat untuk mereka. Neraka itu. Jadi nggak bisa nggak kita nyelamati? Nggak bisa. Karena neraka itu ditutup rapat-rapat. Nggak bisa seenaknya. Karena saya penjaga gawang neraka, saya buka aja nih. Nah, buka, misalkan saya ambil ini. Nggak bisa udah kayak gitu. Itu urusan Allah itu, yang masuk surga, masuk neraka. Nggak bisa dia seenaknya nyelamatkan kayak gitu. Yang bisa bantu selain ampunan dari Allah Ta'ala itu namanya syafaat. Kalau syafaat ada memang syafaat. Itu pun syafaat bukan seenaknya saya mau ngasih syafaat. Kalau diizinkan sama Allah. Dan itu dipilih sama Allah Ta'ala. Ini yang dia ini bisa ngasih syafaat. Tidak semua manusia bisa ngasih syafaat untuk saudaranya nanti. Nggak bisa. Dulu kan hadisnya kita bacakan. Kata Rasul SAW, nanti ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala ngomong sama seseorang, akhiju man fi qalbihi, misalkan nisbah dinar minal iman, kama qala SAW. Allah ngomong, kau keluarkan mana yang kau kenal, saudara-saudaramu, teman-temanmu yang kau kenal, keluarkan yang masih punya keimanan. Walaupun imannya itu cuma setengah koin, dikit imannya tuh, kau kenal sama dia, keluarkan. Dikeluarin sama dia, Allah aku pengen itu, ya Allah keluar A, B, C, D. Temanku dulu, temanku kantor misalkan, teman pengajian, teman tetangga misalkan. Bisa kayak gitu, tapi itu dipilih sama Allah Ta'ala. Tidak semuanya bisa ngasih syafaat.
dan diizinkan sama Allah Ta'ala. Bukan seenaknya saya mau mengeluarkan ini, enggak bisa seperti ya. Allah al-miswab. Fi amadi mumaddada. Mereka itu nanti diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, itu disiksa. Salah satu siksaannya diikat pada tiang. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di ayat terakhir dalam surat Al-Humazah ini, beliau membawakan pendapatnya Atiyah Al-Aufi. Maksudnya tiang-tiang dari besi. Ada yang mengatakan tiang-tiangnya itu dari besi, ada yang mengatakan tiang-tiang itu dari api terbuat. Intinya tersiksa seperti itu, diikat di tiang-tiang sehingga dia nggak bisa kabur lagi, nggak bisa. Gimana mau kabur lagi? Pertama diikat, kedua neraka itu ditutup, nggak bisa dia. Allah al-misawab. Jadi inilah bapak-bapak sekalian, surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9 yang di awal surat itu tadi kita sempat singgung. Allah memperingatkan bagi siapapun yang suka mencela dan suka menghina. Sebenarnya dalam syariat Islam, dan ini faedah yang bisa kita ambil insyaallah dalam surat Al-Humazah ini berkaitan dengan mencela. Sebenarnya dalam Islam sudah ada peraturan. Ada peraturan kapan sih seseorang itu boleh mencela? Boleh kadang-kadang. Dan kapan seseorang itu tidak boleh mencela, bahkan bisa keluar dari agama Islam gara-gara dia mencela, gara-gara dia menghina. Tinggal objek yang dia hina itu siapa, itu jadi masalah. Yang pertama kata ulama, kalau dia itu menghina Allah, dia muslim. Menghina Allah, menghina Rasul. Kalau dia itu menghina Allah, misalkan Allah yang dia hina, bisa nggak? Bisa jadi kayak gitu. Allah dia hina, misalkan Rasul yang dia hina, bisa jadi. Bahkan ayat-ayat yang dia hina. Kan zaman sekarang banyak model kayak gitu. Contoh ayat misalkan di kampus-kampus Islam mungkin kan tahu kan? Kampus-kampus Islam, no Al-Quran, mushaf Al-Quran, diinjak sama dia, diinjak, didudukin sama dia. Itu kan salah satu penghinaan itu. Kata ulama, kalau ayat-ayat Allah dihina atau redaksi ayatnya, ayat ini nggak benar misalkan ya, dia bercanda menggunakan ayat itu, ayat ini kayak gini, harusnya kayak gini. Dia jadikan itu bahan olok-olokan atau mencela, itu kata ulama bisa keluar dari agama Islam. Saya ulangi bapak sekalian, mencela Allah, mencela Rasul, mencela ayat-ayatnya, itu bisa keluar dari agama Islam. Apakah ada dasarnya? Ada. Di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat Al-Maidah dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Kalau kau bertanya sama mereka, Muhammad, sungguh mereka akan jawab, kami cuma main-main aja, bercanda aja, kami cuma main-main aja. Jawab, kasih tahu sama mereka, apakah pantas Allah ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kamu jadikan objek? Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Sebuah toko emas di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok yang diduga menggunakan senjata api. Aksi nekat perampok ini terjadi di tengah hari sekitar pukul 12 siang. Aksi ini terekam CCTV pemilik toko. Pelaku yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba turun dari sepeda motor yang dibonceng teman pelaku dan langsung memecahkan kaca estalase toko emas dengan menggunakan palu. Korban dan warga tidak berani melawan saat pelaku mengambil perhiasan emas lantaran ditodong menggunakan senjata api. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan hingga saat ini masih trauma. Tim gabungan Polres Bangka Selatan dan Polsek Payung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus menyelidiki kasus perampokan di toko emas ini. Iyalah, maka masyarakat ini ya dia lihat ada beton nggak berani lah dia. Naik itu waktu kesini pakai motor, Motor emek. Kalau orangnya pakai jaket, dia pakai helm itu kan nggak kelihatan wajahnya, karena kacanya lebih. Apa bos yang diambil bos? Kelihatan cincin semua dia. Dari mana datang, kemana pergi, tetap kita akan kumpulkan semua. Sementara masih bekerja, anggota masih bekerja. Untuk korban tetap akan kita minta lebih detail ya. Untuk kejadian tersebut ya kita harapkan ada petunjuk tambahan juga. Tim kepolisian terus memburu komplotan bersenjata api di toko emas di Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan tim kepolisian telah mengantongi ciri-ciri kedua pelaku. Seorang pria di Desa Tranakan, Pamekasan, Jawa Timur terekam video amatir menganiaya sepupunya sendiri dengan senjata tajam. Warga hanya bisa meneriaki pelaku karena takut mendekat. Korban pun meninggal dunia dengan kondisi luka parah di kepala. Sebelumnya pelaku dan korban terlibat cekcok hingga berakhir dengan perkelahian. Diduga pertengkaran keduanya dipicu masalah asmara. Pelaku itu mendatangi rumah korban. Setelah itu terjadilah cekcok karena mungkin tidak ada kesepakatan, cekcok akhirnya yang dari pihak korban mengambil pentungan. Setelah dari pihak korban mengambil pentungan, dari pihak tersangka mengambil celurit. Nah, motif sementara permasalahan perempuan. Usai menghinakan nyawa sepupunya, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Pamekasan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Penemuan jasad wanita bertato menggemparkan warga Desa Trinulyo, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah. Jasad nyaris tanpa busana dengan wajah penuh luka ini ditemukan tergeletak di lahan perkebunan. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara mendapati bercak darah di sekitar lokasi. Tidak jauh dari jasad korban juga ditemukan alat rias yang diduga milik korban. Polisi menduga korban meregang nyawa akibat luka di wajah dan tengkuk yang terus mengeluarkan darah. Dari kasat mata kelihatan luka di wajah sama punggung belakang ya. Dugaan sajam atau sudah terbentuk? Kita lakukan penyelidikan dulu ya. Kisaran usia berapa dan kisaran usia? Sekitar 20-an. Jasad korban akan diotopsi di RSUD Sunan Kalijaga Demak guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Belum diketahui identitas korban yang memiliki ciri-ciri tato kupu-kupu di dada kiri dan tato di tangan dan pundak kanannya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Inilah suasana saat petugas Polresta Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengevakuasi 3 orang wanita asal Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu siang. Evakuasi ini sempat berjalan alot dan terpaksa dilakukan petugas setelah mendapat laporan dari warga bahwa ketiga wanita ini telah disekap oleh ayahnya sendiri selama 3 hari. Menurut warga sekitar, keluarga tersebut jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ketiga wanita ini diamankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Psikolog dari orang tua yang jelas itu. Jadi kenyataannya gini, tapi anggapannya gini, kenyataan sebetulnya salah, tapi beranggapan benar kan itu. Misalnya untuk mendidik anak katanya benar katanya ada perintah sampean itu nunggu nak, padahal kenyataannya enggak. Meski telah dilakukan evakuasi, petugas masih belum mengamankan ayah dari ketiga wanita tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu keterangan dari sejumlah saksi dan ketiga korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pria 41 tahun ini tega menyetubuhi anak kandungnya berusia 13 tahun. Kejadian tragis ini terjadi di rumah tersangka yang tinggal bersama anaknya di Tulung Agung. Aksi tak terpuji tersangka terjadi saat dalam pengaruh minuman keras. Tersangka telah menyetubuhi putri kandungnya sendiri sebanyak 2 kali. Setelah kejadian, korban bercerita kepada ibunya. Lalu perbuatan tersangka dilaporkan ke polisi. Bulan Mei 2024, pelaku ini melakukan tadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan kemudian diketahui oleh ibunya dan kemudian dilaporkan oleh pihak polisian pada tanggal 1 Juli 2024. Tersangka yang telah pisah ranjang dengan istrinya ini ditahan di rutan Mapolres Tulung Agung. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya hingga hamil. Pelaku atas nama Ali Erwin merupakan seorang caleg gagal berusia 50 tahun. Aksi ini dilakukan pelaku sejak pertengahan 2020 lalu. Awalnya tersangka minta dipijat oleh korban. Kemudian korban tertidur dan di saat itulah tersangka melakukan aksi bejatnya. Setelah mencabuli anak kandungnya, korban diberi uang 10.000 oleh pelaku untuk membeli es krim. Aksi pencabulan itu kemudian berlanjut hingga korban diketahui hamil pada Mei 2024 lalu. Korban kemudian melahirkan di Riau dan saat ini sudah kembali bersama anaknya tinggal di Padang Pariaman. Sementara pelaku yang sempat menghilang berhasil ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di perkebunan karet di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Selasa siang usai mendapatkan laporan dari ibu korban. Kami lakukan pemeriksaan kepada pelapor dan korban dan memang benar bahwa pelakunya adalah bapak kandungnya sendiri. Kejadian ini dimulai dari tahun 2020 di sekitar bulan Juni. Saat itu si korban RPW ini masih SD kelas 6. Kini pelaku ditahan di Mapolres Padang Pariaman dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Warga mendobrak pintu rumah korban di perumahan Citra Indah Klaster Bukit Rafflesia, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Sutri Lansia ini ditemukan sudah membusuk. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit di Cilengsi. Petugas keamanan perumahan menjelaskan sebelum ditemukan meninggal, Pak Sutri ini sudah jarang terlihat keluar rumah. Warga, kok kemana ya, udah seminggu ini nggak kelihatan. Coba tolong cekin, gak lama RT nelfon. Tolong cekin ke sini, ke rumah opa. Saya cek, pagi pertama belum ada apa-apa, pas pagi kedua baru ada kecium pembuahan busuk. Tercium bau busuk? Iya. Sementara itu polisi menjelaskan Pak Sutri Lansia ini hanya tinggal berdua di rumah. Sementara anak-anak korban jarang menjenguk orang tuanya karena diduga rumah anaknya berada jauh dari rumah korban. Diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut memang dalam keadaan sakit dan memang punya riwayat sakit. Identitas dari pasangan suami istri tersebut yaitu Bapak Hans Thomaswa, kelahiran Botain,
Maret 1941. Pekerjaan yaitu pensiunan. Untuk istrinya yaitu Ibu Rita Tomasoa, kelahiran Surabaya 25 Oktober 1951. Pekerjaan pensiunan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi pun telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara Pak Sutri tersebut tewas karena sakit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Bimers. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Polda Sumatera Utara akan menggelar rekonstruksi pembakaran rumah wartawan Tribrata TV pada hari Jumat besok yang akan dilakukan langsung di lokasi kejadian. Rekonstruksi akan dihadirkan para saksi dan tersangka yang melakukan pembakaran rumah wartawan Tribrata TV. Dari rekonstruksi, nantinya penyidik dapat menarik dugaan sementara untuk melihat unsur-unsur kesengajaan yang ada dalam kasus tersebut. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara, dibakar pada Kamis dini hari, akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasat-Reskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan,
Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai Rp1.160.200.000. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki utang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp955 juta. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga Rp80 juta dan 1 unit motor Rp5 juta. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai Rp35.200.000. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai Rp1.160.200.000. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya. Klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Dan Banjarnegara iNewsroom Senin sampai Jumat. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hampir di semua lapak pedagang yang menjual kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, minyak kita kosong. Para pedagang hanya menjual minyak kemasan lain dan minyak curah. Sulitnya untuk mendapatkan minyak kita dikeluhkan warga yang merasa keberatan dan kian sulit. Pedagang mengaku sudah hampir 1 bulan tidak ada pasokan minyak kita. Jika pemerintah sudah menaikkan harga minyak, mereka akan menaikkan menjadi Rp18.000 per liter. Dengan langkanya minyak kita, banyak pembeli beralih ke minyak curah. Namun minyak curah juga ikutan naik, yakni yang semula Rp17.000, kini naik menjadi Rp18.000 per liter. Sekarang minyak kita susah di pasaran. Oh, nggak ada pasokan. Sejak kapan, Pak? Nggak ada sebulan mah. Oh, jelang kenaikan. Ada kenaikan. Katanya ada kenaikan. Bandrolnya diganti. Iya. Jadi 15.7 lah. Iya, selain susah mahal juga harganya. Mahal. Terus jadi ibu pindah ke minyak curah? Minyak curah. Minyak curah aja? Iya. Tapi mahal juga katanya, Bu? Mahal minyak curah juga. Naik juga? Terus ibu keberatan? Keberatan. Warga khawatir makin sulitnya pasokan minyak kita kian memicu kenaikan harga minyak curah di pasaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Surat edaran untuk orang tua siswa baru yang dikenai pungutan biaya pengadaan AC sebesar Rp1,5 juta di SMA Negeri 6 Denpasar viral di media sosial. Banyak pengguna medsos pun mempertanyakan hal tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar, Iketut Suwendi, menjelaskan rencana pengadaan AC telah disepakati dalam rapat komite orang tua siswa baru pada 11 Juli lalu. 179 orang tua siswa yang hadir dari 282 yang diundang telah menyetujui rencana pengadaan AC untuk 22 ruangan dari total 28 ruangan yang ada. Beruntung, pasca viralnya surat edaran tersebut, pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana pembayaran AC tersebut. Pihak sekolah pun mengklarifikasi kepada inspektorat dan memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Keputusan rapat komite, intern komite, kita sepakat untuk mencabut daripada kesepakatan yang awal pengadaan AC itu. Sehingga kelas 10 orang tuanya itu hanya kena yang bulanan dan yang pakaian aja. Fasilitas AC yang ada itu hanya 6 ruangan. Itu pun pada saat ada ruang yang baru. Pengadaan penyejuk udara ini rupanya menimbulkan pro kontra di kalangan orang tua murid dan warganet SMA Negeri 6 Denpasar, Bali ini. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Seleksi penerimaan peserta didik baru telah usai. Siswa kini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. MPLS diisi berbagai kegiatan unik, mulai dari baris berbaris, pramuka, band, dan beberapa ekstrakurikuler sekolah lainnya.
Yang saya siapkan ada lumayan banyak dari berbagai alat tulis, buku, tempat minum, dan tempat makan, dan lain-lain. Saat ini SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi menerima 430 siswa baru dari 12 kelas. Melalui EPLS diharapkan siswa dapat memiliki karakter yang baik. Sekolah, lingkungan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kepada siswa baru berupa baik pengenalan sekolahnya, guru-gurunya, maupun kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak dibuat bahagia, senang dengan sekolah yang baru. MPLS tak hanya bertujuan untuk mengenali potensi, namun juga membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Di sela-sela kunjungan kenegaraan di Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri sholat di Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. Ini adalah kali pertama Presiden Jokowi sholat di masjid tersebut usai diresmikan pada 14 Desember 2023. Presiden Jokowi tiba di masjid sekitar pukul 14.20 waktu setempat dan langsung mengambil wudhu. Setelah itu, Presiden Jokowi melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Selepas melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Presiden Jokowi kemudian menjadi imam dan memimpin salat zuhur dan asar secara jamak kasar. Sejumlah pejabat pun menjadi makmum sholat, diantaranya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebelumnya, Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Tiba di depan Istana Kepresiden Qasar Al Watan, Jokowi langsung disambut Presiden UEA tersebut. Keduanya kemudian bersalaman dan berjalan berdampingan memasuki istana. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas dan mengapresiasi sejumlah kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama investasi di sejumlah proyek strategis, terutama investasi Uni Emirat Arab di kawasan ibu kota negara IKN Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Guyuran hujan ini lebih memperumit perjalanan pagi di kota tersebut. Peringatan hujan lebat telah dikeluarkan untuk seluruh wilayah Seoul. Badan Meteorologi Korea mengumumkan bahwa peringatan tersebut mulai berlaku pada pukul 8.45 pagi hari Rabu. Peringatan hujan lebat dikeluarkan ketika curah hujan diperkirakan akan mencapai 90 mm atau lebih selama 3 jam atau melebihi 180 mm selama 12 jam. Selama peringatan itu berlaku, masyarakat disarankan untuk tidak keluar rumah atau mengendarai kendaraan dan memperhatikan keselamatan di area dekat sungai. 40 orang tewas dalam badai hari Senin dan 347 orang terluka. Korban telah dibawa untuk perawatan ke rumah sakit regional di Nangarhar dari Jalalabad. Hujan deras menyebabkan robohnya sebuah rumah tempat tinggal 15 orang yang mengakibatkan 7 diantaranya meninggal. Sekitar 400 rumah dan 60 tiang listrik hancur di seluruh provinsi Nangarhar. Pasokan listrik terputus di banyak area dengan komunikasi terbatas di kota Jalalabad. Seorang mantan kepala sekolah yang tinggal dekat Great Brook yang bermuara ke sungai Winooski di Plainfield yang terkena dampak parah mendapat bantuan dari kerabat dan mantan muridnya dalam membersihkan rumahnya. Air bah yang membesar menjadi sungai besar merobek bagian belakang rumah bata bersejarahnya. Di tempat lain di Plainfield, jembatan beton roboh dan terjatuh ke hilir dan merobek bagian dari sebuah gedung apartemen dengan 5 unit. Penghuni rumah lain diselamatkan melalui jendela saat rumahnya hampir terseret arus dan sebuah rumah mobil terapung dengan 4 hewan peliharaan milik keluarga yang nyaris selamat.
Bocah 5 tahun tenggelam di kolam Hotel Orchid. Pemandu kapal divonis seumur hidup kuasai narkotika. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita lihat berita pertama pemirsa, seorang bocah 5 tahun ditemukan meninggal dunia diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Hotel Orchid Resort Kota Pagar Alam. Guna mengetahui sebab kejadian, Satreskrim Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan pengelola dan pegawai hotel. Untuk mengetahui penyebab meninggalnya seorang anak bernama Saka, warga desa Muara Gulumpai, Kabupaten Lahad pada Minggu siang kemarin, petugas Satreskrim Polres Pagar Alam melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi di lokasi kolam renang. Selain itu, polisi memeriksa 7 orang pekerja hotel dan juga mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV yang berada di sekitaran kolam renang untuk diperiksa guna mengetahui pasti penyebab peristiwa kejadian. Sebelumnya diketahui kolam renang yang berada di lingkungan Hotel Orchid selain digunakan untuk berenang, pengunjung hotel juga bisa digunakan pengunjung yang hanya akan berenang dengan membayar tiket masuk yang sudah ditentukan pihak hotel. Namun disayangkan di lokasi kolam tidak terdapat petugas pengawas kolam renang dan minimnya pemberitahuan dan peringatan di lokasi. Untuk saat ini kami masih dalami terkait dengan bukti-bukti yang ada di TKP. Kami masih mendalami terkait prosedur dari kolam renang, pengelola kolam renang tersebut. Untuk saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Pagar Alam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, 2 pelajar mengendarai sepeda motor di Kota Lubuk Linggau adu kambing dengan pemotor lainnya. Akibat dari kecelakaan itu, seorang siswi meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Sementara 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Beginilah video amatir milik warga usai adu kambing antara sepeda motor pelajar dengan motor milik karyawan swasta di Jalan Raya Jukung, Kelurahan Rahma, Kota Lubuk Linggau. Nampak 2 sepeda motor rusak parah akibat benturan keras. Selain itu, 2 orang siswi tergeletak di aspal dalam kondisi tak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Akibat kejadian itu, seorang siswi SMP di Kota Lubuk Linggau bernama Juwita tewas usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Sedangkan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif. Kecelakaan terjadi saat kedua pelajar tersebut berboncengan hendak pergi ke sekolah. Saat itu Juwita melaju dari arah Jukung hendak menuju arah Perumnas Rahma. Motor yang dikendarai pelajar hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya. Ketika masuk ke jalur kanan, datang motor yang dikemudikan karyawan swasta dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan. Pasca kejadian, polisi melakukan olah TKP, sementara korban yang meninggal dunia sudah diamankan keluarga. Ada kendaraan yang melawan arah, itu mengakibatkan tidak terhindar lagi terjadinya laka lantas. Pada saat kejadian kemarin, korban ada 4, namun yang dirawat ada 3 ya. Jadi 3 orang yang dirawat di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 3 hari pencarian oleh petugas Basarnas Palembang, kini korban yang merupakan seorang pria yang bunuh diri dengan cara terjun dari jembatan Ampera ke Sungai Musi berhasil ditemukan dalam kondisi terapung tak bernyawa di sungai. Petugas Basarnas Kota Palembang dan warga melakukan evakuasi terhadap korban Hidayat 24 tahun yang hilang tenggelam beberapa hari lalu. Korban Hidayat ditemukan tim petugas gabungan dari Polairut, TNI AL, dan Basarnas pagi hari pukul 4:15 waktu Indonesia Barat yang berjarak 300 meter dari tenggelamnya korban. Diketahui korban yang bekerja sebagai juru parkir ini nekat terjun ke sungai pada sore hari 3 hari yang lalu.
Untuk motif bunuh diri yang dilakukan korban ini belum diketahui pasti. Alhamdulillah tim SAR gabungan mengikuti dari Basarnas, Ditpol Airut Polda Sumsel, PMI, serta masyarakat dan nelayan berhasil menemukan korban dalam keadaan Mike Delta. Untuk lokasi di depan kelenteng Dewi Kwan In, kurang lebih 300 meter dari LKK. Kini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Jalan AM Ria Cudu, Lorong Antara, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pemandu kapal divonis penjara seumur hidup, informasinya sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Terbukti bersalah membawa, menguasai, mengedarkan narkotika jenis bukan tanaman sebanyak 33,71 kg sabu. Seorang pemandu kapal dan sopir travel di persidangan Pengadilan Negeri Palembang divonis hakim penjara seumur hidup. Inilah persidangan Abdul Rosid, pemandu kapal, dan Nadine alias Ateng, seorang sopir travel. Terdakwa pelaku kasus narkotika sebanyak 33,71 kg sabu. Saat menjalani sidang vonis putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Dalam persidangan dari pembacaan nota vonis, kedua terdakwa Abdul Rosid dan Nadine alias Ateng dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah tanpa hak menguasai, memiliki, mengedarkan atau membantu peredaran narkotika sebanyak 33,71 kg sabu. Melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dengan itu menjatuhkan vonis putusan kedua terdakwa penjara seumur hidup atas vonis putusan majelis hakim tersebut. Kedua terdakwa dan jaksa penuntut yang semula menuntut kedua terdakwa hukuman mati menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Ar-Rahman, kuasa hukum para terdakwa, membenarkan saat ini kita ambil sikap pikir-pikir hingga 7 hari ke depan. Dan menurutnya putusan hakim terlalu berat karena mereka hanyalah kurir saja. Ya, pertimbangan hukum majelis hakim tadi ya sebenarnya sudah menentukan kita. Dari segi pembelaan kan dia bukan yang punya pabrik, bukan dia apa itu bandar, dan bukan juga pengedar yang sering melakukan pengedar. Jadi putusan itu kalau seumur hidup itu sudah memberikan keadilan.
Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, korupsi setoran pajak 3 orang ASN pegawai pajak di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dituntut Jaksa Kejati Sumsel. Hukuman 2 tahun penjara dan pidana tambahan denda 250 juta rupiah. Persidangan kasus korupsi di Kepegawaian Perkantoran Dinas Pajak. 3 orang ASN pegawai pajak Rangga Freddy Ginanjar, Natalia Wulan Purnamasari, dan Rizky Faris Harjito jalani sidang tuntutan ke Jaksa Kejati Sumsel. Di persidangannya, penuntut umum Kejati Sumsel mengganjar masing-masing terdakwa ASN pegawai pajak dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena menurut jaksa mereka terbukti korupsi setoran pajak dan tidak hanya pidana penjara. Mereka juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Apabila tak dibayar diganti dengan 6 bulan kurungan penjara. Usai pembacaan tuntutan pidana, ketiga terdakwa yang hadir dalam ruang sidang utama Tipikor Palembang bakal mengajukan nota pembelaan secara tertulis. Selain pledoi tertulis dari penasihat hukum, masing-masing terdakwa juga bakal mengajukan pledoi pribadi yang akan dibacakan pada siang Jumat mendatang. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, persidangan kasus korupsi KONI Sumsel, Majelis Hakim tetapkan pemanggilan Herman Deru. Mantan Gubernur Sumsel harus hadir di persidangan terdakwa Henry Zainuddin. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus mengeluarkan penetapan pemanggilan mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, untuk hadir dalam sidang terdakwa Henry Zainuddin, mantan Ketua KONI Sumsel. Terungkap dalam persidangan, Henry Zainuddin terdakwa dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di KONI Sumsel tentang pencarian deposito dan uang atau dana hibah, Pemda Provinsi Sumatera Selatan serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Usai mendengarkan penetapan Majelis Hakim persidangan, terdakwa Henry Zainuddin mengungkapkan banyak terima kasih terhadap Majelis Hakim dengan penetapan Herman Deru agar dihadirkan di persidangannya bisa berikan keterangan sesuai fakta cerita sebenarnya perkara korupsi di KONI Sumsel. Dengan kehadiran Pak Herman Deru, mudah-mudahan keadilan seutuhnya fakta-fakta yang ada itu memang terang benderang. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan hakim kami juga puas kalau Pak Herman Deru hadir di sini untuk memberikan kesaksian dia tentang proses APBD yang betul-betul tenang tanpa ada proses pembahasan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menanggapi penetapan Majelis Hakim persidangan menyatakan Herman Deru dalam pemanggilan kali ini kemungkinan akan datang di persidangan. Masa negara yang bertugas menegakkan keadilan harus kalah dengan personality warga negara? Kan tidak ada anak emas di Republik ini. Jadi semua harus hadir. Hadirlah, berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, nanti terang masalahnya, tahu di mana letak problem KONI yang sebenarnya. Selanjutnya, persidangan perkara korupsi KONI Sumsel ini akan dilanjutkan pekan depan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Kasus penyalahgunaan narkotika di Oku masih tinggi, informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop-popnya yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar, Tentu saja kurang sehat. tetap di Morning Update. Ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul setengah 1 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Tipi. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, inek, dan ganja di Ogan Komering Ulu masih terbilang tinggi. Walau upaya pencegahan telah dilakukan, hal itu terbukti dari penanganan kasus dan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Oku. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memusnahkan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari pemusnahan itu, kasus penyalahgunaan narkoba yang paling banyak dimusnahkan seperti sabu, inek, dan ganja. Lalu barang terharam itu diblender dan dibakar. Kejari Oku menyebutkan proses pemusnahan barang bukti yang telah diputus Pengadilan Negeri Batu Raja dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan dirampas untuk dimusnahkan yang berasal dari berbagai perkara tindak pidana umum. Tindak pidana narkotika dan zat adiktif yang dimusnahkan sabu sebanyak 92.230 gram, pil ekstasi 71 gram, ganja seberat 374 gram. Jadi begini, prinsipnya begini, kita mengajukan seseorang yang jadi tersangka dengan alat bukti yang kita miliki. Nanti kita lihat fakta di persidangan. Jadi nanti kita lihat fakta persidangan, manakala pertimbangan di persidangan, fakta di persidangan juga dimungkinkan mengarah kepada pertanggungjawaban orang lain, tentu akan kita lakukan prosesnya kira-kira begitu. Selain itu, barang bukti handphone sebanyak 34, senjata api rakitan 1 pucuk beserta amunisi 5 butir, senjata tajam 21 bilah serta barang lainnya. Kejaksaan Oku tidak menampik kasus perkara penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi dan menjadi bahaya laten di masyarakat bahkan menyasar ibu rumah tangga. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, narkoba senilai miliaran rupiah kembali dimusnahkan oleh Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Dalam pemusnahan tersebut, petugas menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan barang haramnya itu dimusnahkan. Inilah suasana pemusnahan barang bukti narkoba di gedung Satres Narkoba Mapolrestabes Palembang. Sebelum dilakukan pemusnahan, unit Laftor Polda Sumsel terlebih dahulu melakukan tes keaslian barang bukti sabu dengan cara mengambil sabu lalu dimasukkan ke cairan zat kimia. Usai dilakukan tes oleh unit Laftor, sabu sebanyak 1,4 kg ini langsung diblender dengan cairan deterjen sehingga narkoba tersebut menjadi halus layaknya jus. Selain barang bukti sabu, petugas juga menghadirkan keempat tersangka untuk menyaksikan barang haramnya tersebut dimusnahkan. Kapolrestabes Palembang mengatakan pemusnahan ini dilakukan bentuk transparan petugas kepolisian kepada masyarakat dan tersangka bahwa barang hasil tangkapan langsung dimusnahkan. Hanya saja ada beberapa sampel barang bukti yang diserahkan ke pihak kejaksaan. Laporan polisi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Satgas Narkoba Polrestabes Palembang, kita pada siang hari ini akan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan total 1,4 kilo. Satres Narkoba akan terus melakukan pemburuan bandar-bandar besar narkoba yang berada di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa. Temani weekendmu bersama